Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Di hari yang ke-180 di tahun 2026. Betapa kita bersyukur telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan menikmati firman Tuhan pagi ini, memampukan kita menjalani sisa hidup ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah memungut mana setiap hari. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita membaca dalam Keluaran pasal 16 ayat yang keempat. Keluaran 16 ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Amin. Bapak Ibu Saudara, bayangkan Anda berada di padang gurun yang gersang bersama jutaan orang lainnya. Tidak ada supermarket, tidak ada lahan pertanian, dan persediaan makanan habis. Dalam kondisi kritis seperti itulah bangsa Israel berada setelah keluar dari Mesir. Namun di tengah kemustahilan, Tuhan menyatakan mukjizatnya dengan menurunkan manna, roti dari surga. Ada satu aturan main yang sangat spesifik dari Tuhan. Manna harus dipungut setiap hari, secukupnya untuk hari itu saja. Mereka tidak boleh menimbunnya untuk besok, kecuali menjelang hari Sabat. Mengapa Tuhan membuat aturan seperti itu? Apa artinya bagi kita jemaat Tuhan hari ini? Bapak Ibu Saudara, mana setiap hari dipungut mengajar kita tentang ketergantungan totalitas kita kepada Tuhan. Tuhan sengaja tidak memberikan persediaan mana untuk 1 bulan sekaligus. Mengapa? Karena Tuhan ingin bangsa Israel belajar mengandalkannya hari demi hari. Bapak Ibu Saudara, jika kita memiliki segalanya untuk masa depan, kecenderungan manusia adalah melupakan Tuhan dan mengandalkan apa yang dia miliki. Nah, dengan memungut manna setiap pagi, Israel diingatkan bahwa nafas hidup, pemeliharaan, dan berkat mereka datangnya dari Tuhan hari ke hari. Puji Tuhan. Kita ingat doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan. Mengajarkan kita untuk meminta, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat dalam Matius 6 ayat yang ke-11. Tuhan ingin kita hidup dalam ketergantungan yang intim dengannya setiap 24 jam. Hari demi hari, totalitas ketergantungan kita kepada Tuhan itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, manna yang ditimbun akan membusuk. Dalam kisah Keluaran ada orang-orang yang mencoba mengumpulkan lebih banyak karena takut kekurangan hari esok. Hasilnya manna itu berulat dan berbau busuk. Di pasal 16 ayat 20. Ini memperlihatkan kita keserakahan dan kekhawatiran selalu merusak berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran akan masa depan sering kali membuat kita menimbun stres.
kecemasan, ketakutan. Ketika kita mencoba memikul beban hari esok pada hari ini, hidup kita mulai berbau busuk oleh rasa khawatir. Mari Bapak Ibu Saudara nikmati dan syukuri bagian yang Tuhan beri untuk hari ini. Mana rohani menggambarkan firman Tuhan yang segar setiap hari. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian baru, Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup yang sejati. Yohanes 6 ayat 35. Mana yang turun di padang gurun adalah gambaran dari kebutuhan kita akan Kristus dan firman-Nya. Memungut mana setiap hari berarti kita perlu mengambil waktu setiap hari untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan menghidupkannya, serta berdoa. Inilah aktivitas kita gereja Tuhan di akhir zaman. Seperti apa yang mereka lakukan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir di padang gurun. Kita tidak bisa menggunakan makanan rohani minggu lalu untuk menghadapi tantangan hari ini. Kita butuh pewahyuan, kita butuh kekuatan dan hikmat yang segar setiap hari melalui pembacaan firman Tuhan kita setiap hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, memungut mana adalah sebuah pilihan dan tindakan ketaatan. Mana itu turun di luar kemah. Artinya orang Israel harus bangun pagi, melangkah keluar dan membungkuk untuk memungutnya. Tuhan menyediakan, tetapi manusia harus merespon. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berkomitmen untuk mencari Tuhan setiap hari. Jangan biarkan kekhawatiran hari esok merampas damai sejahtera hari ini. Datanglah pada mezbah Tuhan setiap pagi. Punggutlah mana rohani firman Tuhan. Dan percayalah bahwa Dia yang memelihara kita hari ini adalah Dia yang setia, Allah Jehovah yang juga memelihara kita hari lepas hari. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Saya akan tutup dalam satu ayat, Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Puji Tuhan, mari kita sepenuh totalitas hidup ini bergantung kepada Tuhan dan nikmati pemeliharaannya setiap hari. Haleluya, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Bapa, terima kasih berfirman-Mu pagi ini, mengingatkan kami, menyadarkan kami untuk hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Karena Engkaulah yang memegang otoritas dalam hidup kami, Tuhan. Ajarkan kami mengandalkan Engkau setiap hari. Bukti iman kami, percaya kami, bahkan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, buka tangan dan iman, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.